Jika ada satu hal yang dunia pelajari tentang Ukraina selama perangnya dengan Rusia, itu adalah bahwa negara ini penuh dengan kejutan. Ukraina tidak mengikuti aturan main yang lazim atau standar militer yang umum. Sebaliknya, Ukraina berinovasi, Ukraina menjadi pelopor, Ukraina melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda, seringkali karena tidak punya pilihan lain. Ukraina tidak memiliki anggaran militer yang sangat besar atau sumber daya melimpah seperti yang dimiliki Rusia. Jadi, Ukraina harus beradaptasi dengan kondisi sulit dan keterbatasan yang ketat demi bertahan hidup dan meraih keberhasilan dalam konflik sejauh ini. Hal ini paling jelas terlihat di Angkatan Udara Ukraina, yang tanpa diragukan lagi merupakan salah satu angkatan udara paling aneh di dunia saat ini. Memang, sementara banyak kekuatan militer besar di dunia berfokus untuk merampingkan angkatan udara mereka dan menyederhanakan armada mereka, Ukraina justru mengambil arah sebaliknya, mengembangkan cabang udara dari angkatan bersenjatanya yang semakin beragam dan kompleks. Tidak ada negara lain yang melakukan hal ini, dan sekilas, ini mungkin terlihat seperti keputusan yang benar-benar gila yang bertentangan dengan logika dan akal sehat. Namun jika kita telusuri lebih dalam, dan ini bisa saja menjadi langkah brilian lainnya dari para komandan Kiev, yang pada akhirnya akan membuat angkatan udara mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk memahami apa yang membuat angkatan udara Ukraina begitu berbeda, kita harus terlebih dahulu melihat apa yang membuat banyak angkatan udara lain begitu mirip. Lihatlah banyak angkatan udara di dunia, dan Anda akan melihat tren yang sama. Mereka biasanya hanya mengoperasikan satu atau dua jenis jet tempur utama. Perancis misalnya, terutama mengandalkan Dassault Rafale generasi 4,5 dan juga memiliki armada kecil Dassault Mirage 2000. Armada jet Jerman sementara itu sangat berfokus pada Eurofighter Typhoon yang dilengkapi oleh Panavia Tornado. Inggris juga mengoperasikan Typhoon serta sejumlah Lockheed Martin F-35B Lightning buatan Amerika. Kisah serupa terjadi di seluruh Eropa dan di luar itu. Amerika Serikat adalah pengecualian langka dari aturan tersebut karena memiliki anggaran militer yang jauh lebih besar dibandingkan negara manapun di dunia, yang secara efektif memungkinkannya mengoperasikan dan memelihara berbagai jenis pesawat yang jauh lebih beragam. Namun, sebagian besar negara mengikuti pedoman yang sama, dan tujuan umum dari banyak program modernisasi militer adalah merampingkan armada angkatan udara, mengubah armada yang kompleks dan beragam menjadi armada yang lebih kecil dan sederhana. Ada dua alasan utama untuk hal ini, yaitu biaya dan kompleksitas. Bahkan pesawat tempur yang relatif sederhana pun tetap memiliki harga yang mahal, seringkali mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar per unit. Dan mereka tidak hanya mahal untuk dibuat, tetapi juga untuk dirawat. Ada biaya yang terlibat dalam memperbaiki dan mengganti banyak bagian mekanis dan komponen kompleks yang membentuk keajaiban rekayasa ini misalnya. Ada juga biaya yang berkaitan dengan logistik, rantai pasokan, dan pelatihan pilot. Semakin banyak jenis pesawat yang dioperasikan suatu negara, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan kompleksitasnya pun semakin bertambah. Sebuah angkatan yang menggunakan 3 pesawat tempur yang sangat berbeda misalnya, akan membutuhkan program pelatihan pilot yang unik untuk masing-masing pesawat, beserta suku cadang khusus untuk menjaga setiap jet tetap beroperasi dan siap dikerahkan kapanpun dibutuhkan. Ada juga kompleksitas strategis yang terlibat dengan armada yang beragam dan kompleks. Jika para komandan memiliki banyak pilihan pesawat yang berbeda, mereka harus terus-menerus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pesawat untuk menentukan mana yang sebaiknya digunakan dalam situasi tertentu. Namun, jika mereka hanya memiliki 1 atau 2 pesawat multiperan yang tersedia, semuanya menjadi lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat. Ada juga alasan mengapa begitu banyak jet terbaru, serta yang sedang dikembangkan saat ini, dirancang agar sefleksibel mungkin, mampu menangani berbagai tugas dan memenuhi beragam peran. F-35 misalnya, terkenal sebagai pesawat serba bisa di dunia militer, mampu beralih dengan mulus antara operasi pertempuran udara ke udara, misi dukungan darat, dan pengumpulan intelijen sesuai kebutuhan. Ini bukan berarti tidak ada militer yang masih mengoperasikan berbagai jenis jet, atau bahwa tidak ada keuntungan dari pendekatan tersebut. Mendiversifikasi armada bisa menjadi langkah cerdas dalam situasi tertentu, tetapi secara keseluruhan, sebagian besar militer besar bergerak ke arah yang sama, menuju angkatan udara yang lebih sederhana dan efisien dengan lebih sedikit jenis jet dibandingkan sebelumnya. Beberapa anggota NATO misalnya hanya mengoperasikan 1 jenis jet saja. Lalu ada Ukraina, dan Ukraina melakukan hal dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak hanya mengoperasikan 1 atau 2 jenis jet tempur. Mereka bahkan tidak hanya mengoperasikan 3 atau 4 jenis saja. Menurut data terbaru, Ukraina diperkirakan akan memiliki setidaknya 8 model jet tempur berbeda yang dirancang di 4 negara berbeda. Hampir tidak ada angkatan udara di dunia yang mengoperasikan armada yang begitu beragam dan rumit dan mudah untuk memahami alasannya. Christoph Bucks, analis penerbangan dari Royal United Services Institute, menjelaskan kepada Radio Free Europe Radio Liberty bahwa sebagian besar negara menghindari armada seperti itu. Hal ini disebabkan oleh hilangnya efisiensi skala dan perlunya membangun pelatihan serta dukungan yang komprehensif serta pengaturan pemeliharaan untuk setiap jenis jet.
Jadi jika tidak ada negara lain yang melakukannya, mengapa Ukraina melakukannya? Nah, untuk memahami hal itu, kita harus mundur dan melihat kembali sejarah Angkatan Udara Ukraina sejauh ini. Ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, Ukraina sebenarnya mewarisi salah satu armada pesawat tempur terbesar di dunia. Inventarisnya mencakup sekitar 2.000 pesawat, termasuk pembom strategis Tu-160 dan Tu-295, serta ratusan pesawat tempur era Soviet seperti MiG-29, Su-27, dan Su-24. Armada yang sangat besar ini memberi Ukraina kemampuan untuk melakukan hampir semua jenis operasi udara yang dibutuhkan, hingga serangan strategis nuklir. Namun, pada tahun 1994, Ukraina menyetujui Memorandum Budapest tentang jaminan keamanan dengan menyetujui penyerahan senjata nuklirnya kepada Rusia yang sebagai imbalannya setuju untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan perbatasan Ukraina. Seperti yang kita ketahui sekarang, pada akhirnya Rusia menolak untuk menepati janjinya. Tetapi pada tahun 1990-an, Kiev sangat yakin bahwa Moskow akan mematuhi kesepakatan tersebut. Jadi dengan keyakinan bahwa mereka aman dari invasi atau serangan besar-besaran, Ukraina mulai membongkar armada udaranya. Seiring berjalannya waktu, Ukraina membuang, menjual, atau sekedar memindahkan ratusan pesawat, termasuk segala jenis mulai dari pembom, jet tempur, pesawat latih, pesawat angkut, pesawat tanker, hingga helikopter serang. Transisi ini membawa jutaan dolar ke dalam negeri, tetapi membuat militer mereka sangat kekurangan perlengkapan jika suatu saat terjadi konflik. Lalu pada tahun 2014, kenyataan Ukraina berubah total ketika pasukan khusus Rusia menyusup ke negara itu dan mengambil alih kendali semenanjung Crimea. Semuanya terjadi begitu cepat. Ukraina hampir tidak punya waktu untuk menyusun respons apapun. Namun satu fakta terasa sangat jelas. Memorandum Budapest telah dilanggar dan Kiev tidak bisa lagi mengandalkan jaminan keamanan yang selama ini memengaruhi begitu banyak keputusan militernya hingga saat itu. Segera setelah aneksasi Crimea, Angkatan Udara Ukraina secara efektif diaktifkan kembali. Para veteran lama dipanggil kembali untuk bertugas, mengajar dan melatih generasi pilot berikutnya dalam seni peperangan udara. Sementara para insinyur mulai bekerja, memulihkan, memperbaiki, dan memodernisasi beberapa lusin jet yang telah lama tidak digunakan, seperti Su-27 dan MiG-29 yang telah selama puluhan tahun teronggok di gudang militer tua dan berdebu. Ukraina juga menghubungi negara-negara sekutu untuk membantunya mempersiapkan kemungkinan perang dengan mengirim pilot-pilot muda ke Akademi Angkatan Udara Norwegia di Trondheim untuk mengasah kemampuan mereka. Itu memang tidak banyak, tapi setidaknya ada usaha, dan Ukraina juga mulai berinvestasi pada sistem pertahanan udara modern dan drone, menyadari bahwa jika perang benar-benar pecah, kekuatan udaranya saja tidak akan cukup untuk bersaing dengan kekuatan udara Rusia. Meskipun ada upaya dan perbaikan ini, pada saat pasukan Rusia melintasi perbatasan ke Ukraina pada Februari 2022, pasukan pertahanan Kiev hanya memiliki 120 pesawat yang tersedia, dan hanya sepertiganya yang benar-benar layak pakai, menurut Panglima tertinggi saat itu, Valery Zaluzhny. Sementara itu, Rusia memiliki lebih dari 4.000 pesawat, ditambah dana dan sumber daya untuk membuat ratusan, bahkan mungkin ribuan lagi. Ini benar-benar tidak seimbang, dan Ukraina segera menyadari bahwa jika mereka ingin bertahan dalam perang ini, maka sesuatu harus diubah. Tapi sebelum kami menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya, masih banyak lagi yang akan dibahas. Jadi jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari acara militer ini, jangan lupa untuk berlangganan. Sekarang, pertempuran awal dalam perang Rusia-Ukraina hampir menghancurkan Angkatan Udara Ukraina. Bahkan, dalam beberapa jam pertama serangan pada 24 Februari 2022, pasukan Rusia secara khusus menargetkan aset dan infrastruktur AU Ukraina, membombardir banyak lapangan udara, pangkalan, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar. Untungnya bagi Ukraina, banyak pesawat mereka yang sudah berada di udara pada saat itu atau disembunyikan di lokasi lain, sehingga banyak di antaranya selamat. Namun, hari-hari berikutnya membuktikan betapa jauh lebih kuatnya Angkatan Udara Rusia. Para pilot Rusia melakukan hingga 200 sorti per hari. Sementara itu, para pilot Ukraina hanya mampu melakukan sekitar 5 hingga 10 sorti karena mereka harus berjuang dengan armada yang relatif sedikit, terdiri dari 4 jenis jet Soviet, yaitu MiG-29, Su-24, Su-25, dan Su-27. Sekutu-sekutu Ukraina bisa melihat bahwa Angkatan Udara negara itu tinggal menghitung hari, dan mereka menyadari bahwa merekalah yang harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Jadi, mereka mulai memeriksa inventaris mereka sendiri untuk mengidentifikasi pesawat yang berguna yang bisa mereka kirimkan ke Kiev. Sepanjang tahun 2023, misalnya, berbagai negara di Eropa Tengah dan Timur mengirimkan beberapa jet tempur era Soviet milik mereka sendiri untuk memperkuat pasukan Ukraina. Slovakia dan Polandia misalnya menyerahkan beberapa MiG-29. Dan meskipun ia berterima kasih atas bala bantuan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tetap berharap bahwa suatu hari nanti beberapa kekuatan besar dunia barat akan memberikan pesawat tempur yang lebih modern, canggih, dan mumpuni kepada Kiev. Butuh waktu, tetapi pada akhirnya ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada tahun 2024, sekelompok pertama jet tempur F-16
buatan ISIC secara resmi mendarat di tanah Ukraina, sehingga armada Angkatan Udara Ukraina kini memiliki total 5 jenis jet yang berbeda. Negara tersebut kemudian harus melakukan sesi pelatihan pilot secara intensif, sekaligus mencari simulator, suku cadang, dan infrastruktur pendukung sebelum akhirnya mengoperasikan F-16 mereka secara resmi. Sejak saat itu, mereka menjadi sangat efektif, menyumbang sekitar 80% dari seluruh sorti Ukraina dan terbukti sangat berguna dalam menghadapi rudal dan drone Rusia, serta melakukan serangan ke target di darat. Berbagai negara lain juga telah menyumbangkan tambahan F-16 ke Ukraina selama beberapa tahun terakhir. Dan pada tahun 2025, Angkatan Udara Ukraina mendapatkan tambahan menarik lainnya, yaitu Mirage 2000. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1978. Jet tempur Prancis ini telah menjadi andalan di Angkatan Udara Prancis selama beberapa dekade dan telah terlibat dalam berbagai konflik selama bertahun-tahun, mulai dari Perang Teluk hingga perang di Afghanistan dan Perang Saudara Suria. Berbagai angkatan bersenjata di seluruh dunia masih mengandalkan pesawat ini, termasuk India, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Mirage 2000 terbukti populer karena kelincahannya yang luar biasa, kemampuannya mencapai kecepatan Mach 2, serta avionik canggih yang dimilikinya. Sekali lagi, Ukraina membutuhkan waktu untuk melatih pilot dalam menggunakan sistem ini. Namun pada awal tahun 2026, video-video sudah mulai bermunculan yang menunjukkan jet Mirage 2000 melakukan misi serangan di front timur dan menjatuhkan bom ke target-target Rusia. Itu berarti Ukraina kini memiliki 6 jenis jet yang berbeda secara keseluruhan. Namun, itu tidak berhenti sampai di situ. Pada 30 Juni 2026, Presiden Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina dan Swedia telah menandatangani perjanjian untuk pembelian 16 jet tempur Gripen E buatan Swedia. Sebagai bagian dari paket yang juga akan mencakup perlengkapan terkait, bantuan teknis dan dukungan untuk membantu pilot dan insinyur Ukraina mengoperasikan serta memanfaatkan pesawat-pesawat ini secepat dan seefisien mungkin. Sekarang, menurut laporan, 16 jet tempur pertama ini akan tiba di Ukraina pada tahun 2029 dan 2030. Dan meskipun Gripen sedikit lebih murah dan sederhana dibandingkan Mirage 2000 dan F-16, pesawat ini tetap menawarkan beberapa keunggulan yang berbeda, seperti biaya operasional yang rendah, serta kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat di landasan pacu atau jalan raya yang relatif pendek. Hal ini sangat ideal untuk Ukraina, mengingat sebagian besar infrastruktur angkatan udara yang sudah ada sebelumnya telah rusak atau hancur pada tahun 2022. Kemudian, hanya beberapa minggu setelah pengumuman Gripen, Ukraina mengumumkan satu kesepakatan lagi. Dalam pernyataan bersama dengan rekannya dari Prancis, Emmanuel Macron, Zelensky menyatakan bahwa Prancis akan segera mengirimkan 4 dari total 16 jet tempur Dassault Rafale yang dijanjikan kepada Ukraina. Batch pertama akan tiba setelah pilot Ukraina menjalani pelatihan yang diperlukan di Prancis yang dijadwalkan dimulai sebelum akhir tahun 2026. Oleh karena itu, pada tahun 2028 atau bahkan mungkin lebih cepat, Angkatan Udara Ukraina seharusnya mengoperasikan total 8 jenis jet tempur dari Uni Soviet, Amerika Serikat, Swedia, dan Prancis. Dan permata utama dari koleksi itu sudah pasti adalah Rafale, yang secara luas dianggap sebagai salah satu jet terbaik yang ada saat ini, dengan kemampuan serbaguna yang hampir tak tertandingi, teknologi fusi sensor canggih, dan fleksibilitas yang tiada duanya, mampu melakukan segala hal, mulai dari operasi pertahanan udara hingga serangan presisi. Sangat sedikit negara yang menginginkan angkatan udara yang begitu beragam dan kompleks. Tetapi Ukraina tampaknya telah menerima. Ukraina sebenarnya tidak harus menerima semua jenis jet yang berbeda ini. Dan sebaliknya, bisa saja bernegosiasi dengan sekutu baratnya untuk fokus hanya pada 1 atau 2 jenis dalam jumlah yang lebih besar. Namun para ahli dan analis berpendapat bahwa Ukraina sengaja memilih armada yang begitu kompleks karena ambisi jangka panjangnya untuk membongkar armada Soviet lama yang sudah usang dan menggantinya dengan armada barat sepenuhnya. Seperti yang dijelaskan oleh Christoph Bergs, Ukraina akan berupaya untuk sepenuhnya menggantikan armada peninggalan Soviet Rusia mereka dengan pesawat-pesawat barat. Oleh karena itu, jumlah Gripen dan Rafale yang relatif sedikit yang akan mulai digunakan dalam beberapa tahun ke depan akan terlebih dahulu digunakan untuk menopang masa transisi, kemungkinan besar dengan periode pelatihan yang dipercepat dan integrasi taktis ke dalam skuadron. Singkatnya, jet-jet baru ini sebenarnya tidak mempersulit kehidupan Ukraina. Justru, mereka memudahkan angkatan udara negara itu untuk melanjutkan transisi dari peralatan Soviet menuju pengganti dari barat, dan itu adalah transisi yang memang harus terjadi. Ukraina tidak bisa terus-menerus bergantung pada jet Soviet yang sudah berusia puluhan tahun selamanya. Bukan hanya karena pesawat-pesawat ini lebih tua, lebih lambat, dan lebih lemah dibandingkan dengan pesawat barat, tetapi juga semakin sulit untuk merawatnya. Karena ketika Rusia merebut Crimea pada tahun 2014, itu memutus pasokan suku cadang dan sumber daya penting lainnya yang dibutuhkan AU Ukraina untuk menjaga pesawatnya tetap terbang. Semakin lama waktu berlalu, semakin sedikit suku cadang dan material era Soviet yang bisa digunakan oleh para insinyur Kiev. Pada akhirnya, akan tiba saatnya di mana MiG dan Su-25 tua itu sudah tidak layak terbang lagi.
Ketika itu terjadi, Ukraina ingin siap. Mereka ingin memiliki armada penuh pesawat barat yang siap terbang, meninggalkan masa lalu dan melambangkan kemajuan Kiev ke era modern. Dan Kiev tidak bisa bersikap pilih-pilih atau menunggu sekutu baratnya menyediakan jenis pesawat tertentu dalam jumlah besar. Itulah sebabnya mereka dengan senang hati menerima apapun yang bersedia dikirimkan oleh Eropa, menandatangani kesepakatan dan bernegosiasi dengan Prancis, Swedia, dan negara manapun yang ingin membantu. Inilah sebabnya armada jet Ukraina menjadi campur aduk seperti ini. Ini bukan kebetulan, memang sudah direncanakan. F-16 adalah yang pertama, hadir karena ISS dan sekutu Eropa memiliki begitu banyak jet ini dalam jumlah yang cukup, serta banyak suku cadang untuk menjaga mereka tetap beroperasi. Mirage datang belakangan, karena Prancis sudah mulai meninggalkan model itu dan lebih fokus pada Rafale. Dan Gripen menyusul, karena Swedia sudah memiliki banyak pesawat itu dan sangat ingin membantu mempertahankan sayap timur Eropa. Rafale adalah tambahan terbaru dan berpotensi menjadi yang terbaik untuk armada tambal sulam ini, dan manfaatnya bagi Kiev sangat jelas. Mereka mendapatkan sejumlah jet tempur modern yang siap tempur secepat mungkin. Para pilotnya menjadi semakin berpengalaman dan cakap, dan angkatan udara mereka juga bisa menyebar risiko, sehingga jika salah satu jenis jet ini gagal karena pasokan terputus misalnya, atau perubahan politik, armada lainnya akan tetap kuat. Bagian terakhir ini sangat penting. Ukraina sedang berada dalam konflik aktif dan mereka tidak bisa mengambil risiko seluruh angkatan udaranya tidak bisa beroperasi hanya karena rantai pasokan terputus atau sekutu mereka memilih pemimpin baru yang memutuskan untuk tidak lagi banyak membantu. Mereka membutuhkan kekuatan yang aktif, terlibat, dan selalu siap setiap saat. Keberagaman membuat hal itu menjadi mungkin. Tentu saja ada catatannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sangat sulit bagi negara-negara untuk memelihara begitu banyak jenis pesawat yang berbeda. Dan Ukraina harus menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang untuk melatih pilot serta insinyurnya agar bisa menggunakan dan merawat setiap jet baru sebelum bisa digunakan. Namun dalam jangka panjang, jelas bahwa ini adalah langkah yang diperlukan dalam perkembangan militer negara tersebut, membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik dan cerah bagi Angkatan Udara Ukraina. Sebuah masa yang akan membawa Ukraina kembali ke masa kejayaan pasca Soviet dan membantunya tidak hanya mengalahkan Rusia, tetapi juga mencegah serangan atau invasi di masa depan ke wilayahnya. Dan sekutu-sekutu Ukraina tidak hanya menyediakan jet tempur, mereka juga mengirimkan berbagai aset penting lainnya yang mengubah wajah perang ini. Polandia misalnya telah memasuk Ukraina dengan salah satu kendaraan lapis baja paling berharganya yang bisa Anda pelajari lebih lanjut di video ini. Atau untuk melihat bagaimana pasukan drone Ukraina semakin kuat setiap harinya, tonton video tentang Interceptor Zirka terbaru ini. Dan terakhir, pastikan untuk berlangganan acara militer untuk mendapatkan berita terbaru, wawasan dan analisis tentang perang Rusia-Ukraina serta konflik lainnya dari seluruh dunia.